Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribowo, tempat tanggal lahir Cirebon 20 November 1995. Eh, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMAN 1 Ciledug dengan NIM 24001039440051 dan akan melaksanakannya di kelas 11D2 dengan tema kolonialisme dan imperialisme. Semuanya hadir ya? Oke, kita akan belajar mata pelajaran sejarah di kelas 11 ya. Sebelumnya di kelas 10, kira-kira kalian belajar sejarah itu materinya apa aja? Sejarah apa aja? Kerajaan, ya. Kerajaan Hindu-Buddha ya. Terus zaman prasejarah. Terus ada lagi teori masuknya agama Hindu-Buddha ya. Terus kerajaan-kerajaan Islam ya. Nah, masuk ke kelas 11. Nah, itu kita akan belajar tentang kolonialisme dan imperialisme ya. Nah, kita akan belajar tentang kolonialisme dan imperialisme. Berarti awal masuknya bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara ya. Itu ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu itu siapa bangsa Eropa yang masuk pertama kali ke Nusantara? Belum ya? Nah, jadi itu bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Nusantara itu adalah Portugis ya. Pertama itu Portugis, terus kemudian disusul oleh Spanyol ya. Terus Belanda, terus Inggris, terus yang terakhir itu ada Jepang ya. Nah, itu ya. Tapi Jepang itu bukan Eropa ya, tapi Jepang itu adalah Asia ya. Asia. Jadi memang saudara tua dari Indonesia. Nah, itu ya. Nah, sebelum ke sana, kita masuk ke kolonialisme dan imperialisme ya. Ada yang tahu apa itu kolonialisme? Ada yang tahu? Gak ada ya? Karena belum belajar ya. Terus ada yang tahu imperialisme? Gak ada juga ya. Oke. Kalau nggak ada, silahkan bukunya dikeluarkan ya, semuanya ya. Buku catatannya dikeluarkan. Ya. Buku catatannya dibuka. Buku catatannya dibuka ya, udah. Nah, oke. Kita ke pengertian dari kolonialisme itu sendiri. Ya. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain ya. Boleh ditulis ya. Boleh ditulis, silahkan ditulis di catatannya. Kolonialisme adalah suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya dari negara lain. Nah, artinya apa itu kolonialisme? Nah, itu kolonialisme itu adalah penjajahan ya. Artinya itu
kolonialisme itu adalah penjajahan. Penjajahan secara tidak langsung ya, yang dilakukan oleh suatu negara. Penjajahan yang dilakukan secara tidak langsung yang dilakukan oleh suatu negara gitu ya. Contohnya itu yang menjalankan sistem kolonialisme itu adalah negara Belanda. Nah, itu negara Belanda itu melakukan suatu kolonialisme ya. Nah, mereka itu menjajah suatu bangsa gitu, atau suatu negara, terus kemudian hasil jajahannya itu tidak dinikmati oleh negaranya gitu, tetapi dinikmati oleh negara induknya gitu. Nah, negara induknya pada saat itu adalah Spanyol gitu. Artinya berarti proses penjajahannya itu tidak langsung ya. Jadi ada negara bawahan yang menjajah gitu. Negara bawahan yang menjajah suatu negara yang dijajah. Nah, berarti kalau misalkan Belanda itu menjajah negara Indonesia, tetapi ya hasil jajahannya itu tidak dinikmati oleh negaranya, tapi dinikmati oleh negara induk ya, kayak semacam Spanyol, karena Belanda ternyata dijajah oleh Spanyol gitu. Nah, itu ya pemahaman atau makna dari kolonialisme itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada kamus ya, itu kolonialisme itu berasal dari bahasa Yunani ya. Itu kolonus ya. Artinya itu petani yang mencari lahan. Asal-muasal katanya itu berasal dari kolonus. Kolonus itu adalah petani. Petani yang mencari lahan baru karena petani tersebut itu membutuhkan lahan yang luas gitu. Dan di tempatnya itu tidak memiliki lahan. Tetapi petani tersebut itu tidak menikmati lahannya sendiri gitu. Tapi petani tersebut itu menyetorkan gitu, hasil taninya kepada negara induknya gitu. Nah, itu ya. Hampir sama ya yang dibicarakan tadi ya. Yang dibicarakan kolonialisme dan kolonialisme ya, yang tadi yang saya jelaskan gitu tadi. Nah, itu ya. Lanjut, yang kedua itu ada imperialisme ya. Nah, silahkan ditulis ya. Silahkan ditulis. Imperialisme itu adalah suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain gitu. Jadi kalau imperialisme itu penjajahan langsung gitu. Penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain gitu. Contohnya itu adalah negara Jepang ya. Negara Jepang yang menjajah bangsa Indonesia. Nah, penjajahannya itu langsung gitu. Jadi tidak sekarang hasil jajahannya tidak disetorkan gitu terhadap negara lain, tapi dinikmati oleh sendiri gitu. Nah, makanya Jepang itu sering disebut imperium ya. Nah, jadi orang yang menguasainya itu adalah imperator. Nah, itu ya. Jadi ya disebutnya Jepang itu adalah imperium. Jadi mereka, negara Jepang itu berusaha menguasai negara Indonesia gitu, dengan catatan
terus melakukan eksploitasi kekayaan alam Indonesia, terus kemudian dinikmati oleh negara Jepangnya sendiri gitu ya. Jadi tidak dikuasai oleh negara lain. Berarti sadis mana nih kira-kira, imperium atau kolonialisme? Sadis imperium ya, lebih sadis imperium gitu. Jadi langsung gitu dijajah pada saat itu ya, negara Indonesia ini ya, negara kita itu dijajah sebenarnya dulu gitu. Ada yang tahu berapa tahun lamanya negara kita dijajah oleh bangsa lain? 350 ya, iya benar, 350 tahun. Wow. Berarti 3 abad setengah gitu. Kita dijajah oleh bangsa asing. Iya. Ya, makanya kalian sebagai sekarang generasi emas ya, maksudnya generasi yang memang tidak dijajah gitu ya. Tidak dijajah, itu harus bersyukur gitu ya. Bersyukur atas sekarang ketidakdijajahannya gitu. Kalian tuh hidup di era kemerdekaan gitu. Pasca kemerdekaan gitu ya. Jadi setelah merdeka gitu, kalian itu lahir. Nah, jadi ya maksudnya kesempatan emas gitu ya. Dengan banyaknya teknologi gitu ya. Yang mutakhir gitu. Adanya smartphone dan lain sebagainya gitu. Makanya harus dimanfaatkan gitu. Kalau dulu itu sekolah aja susah gitu. Sekolah itu susah gitu. Kalau sekolah itu ya harus sembunyi-sembunyi. Mereka itu sekolah itu sembunyi. Kalian itu sekolah itu di mana-mana. Kita tuh sekarang ya, sekolah itu ada di mana-mana gitu. Bahkan di pelosok negeri pun itu ada sekolah. Nah, itu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat gambar ya. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya, jahe ya, benar. Terus kayu manis, laja ya. Terus ini apa ini? Ketumbar atau lada ya. Ya, ketumbar atau lada. Ya. Ini lada hitam, ini lada biasa ya. Nah, ini termasuknya apa? Iya benar, rempah-rempah ya. Ya benar ya, itu adalah rempah-rempah ya. Nah, rempah-rempah ini itu yang dicari gitu ya. Yang dicari oleh siapa? Oleh bangsa Eropa gitu. Nah, rempah-rempah ini harganya sangat mahal ya. Harganya itu sangat mahal di pasaran dunia pada saat itu gitu. Kenapa sangat mahal? Karena di belahan dunia sana itu mengalami kelangkaan ya. Kelangkaan bahan rempah-rempah gitu. Kelangkaan ya karena penyebabnya itu banyak sih ya. Yang pertama itu penyebabnya adalah karena jatuhnya Konstantinopel. Nah, jadi Romawi pada saat itu dikuasai oleh Turki Utsmani ya, Romawi itu gitu. Sehingga mereka para bangsa Eropa itu mencari dunia lain gitu. Nah, mencari dunia lain terus kemudian mereka itu menemukan gitu dunia baru gitu. Nah, awalnya mereka itu menemukan daerah Hindia ya, Hindia gitu. Hindia, makanya kan Indonesia itu pertamanya itu adalah Hindia ya. Hindia gitu. Hindia Belanda gitu. Itu tuh dulunya tuh semacamnya itu sangka orang Eropa itu kita itu adalah suku Indian gitu. Ternyata bukan gitu. Ternyata ini emang ada gitu ya.
semacam bangsa baru, yaitu bangsa Hindia, bangsa Indonesia, gitu. Nah, sehingga mereka itu ketika singgah di Indonesia, yang dicari itu pertama kali itu adalah rempah-rempah, ya. Yang dicari itu adalah rempah-rempah, gitu. Untuk apa rempah-rempah itu? Banyak ya. Rempah-rempah itu gunanya, nah ini ya. Itu yang pertama adalah apa? Pengawet makanan, gitu. Nah, guna atau manfaat rempah-rempah itu adalah untuk pengawet makanan, ya. Makanannya diawetkan itu menggunakan rempah-rempah. Terus yang kedua itu untuk penghangat tubuh, ya. Jadi digiling ya, atau misalkan ditumbuk gitu ya, kayak semacam jahe itu ditumbuk, terus kemudian nanti itu diminum ya, diminum agar tubuh kita itu menjadi hangat gitu, hangat. Dan ya misalkan lagi flu ya atau pilek, itu akan sembuh ya dengan meminum itu ya rempah-rempah ya, yaitu jahe gitu. Nah, itu penghangat tubuh. Terus kemudian yang ketiga, pemberi rasa dan aroma ya, itu ya untuk bumbu ya, berarti untuk bumbu. Segala hal sesuatu itu pasti bumbunya itu ya ditambahin oleh rempah-rempah gitu ya. Tuh ya. Ya, pemberi rasa dan aroma. Terus yang keempat untuk bahan obat-obatan. Ternyata misalkan sakit pun itu mereka menggunakan rempah-rempah untuk menjadi bahan obat-obatan. Bahan dasarnya itu adalah rempah-rempah. Terus yang kelima itu sebagai komoditas perdagangan menguntungkan. Nah, jadi memang bangsa Eropa itu datang ke Nusantara itu pertamanya bukan menjajah ya, tapi apa coba? Pertamanya itu adalah berdagang. Mereka dagang apa? Dagang apa namanya? Kain ya, kain sutra gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan zaman dulu itu kain sutra itu kan barter ya. Jadi maksudnya barter tuh gimana? Maksudnya jadi misalkan tuker gitu. Tuker ya, tuker barang gitu ya. Misalkan kita pengen kain sutra nih. Nah, nanti kita itu harus menyediakan rempah-rempah gitu. Nah, nanti ditukar gitu dengan kain sutra. Dan setelah itu mereka dapat rempah-rempahnya gitu, dan kita dapat kain sutranya. Tetapi mereka itu tidak serta-merta ya memonopoli perdagangan gitu. Maksudnya memonopoli perdagangan itu seperti apa? Maksudnya memonopoli perdagangan itu mereka jadi meninggikan harga rempah-rempah tersebut, sutra tersebut ya, meninggikan harga sutra tersebut gitu. Jadi ya kain sutranya itu harganya dimahalkan gitu, ditinggikan, sedangkan rempah-rempah itu dimurahkan. Sehingga ya yang menguntungkan siapa? Bangsa Eropa gitu, ketimbang bangsa Indonesia gitu. Nah, itu ya. Itu ya istilahnya kelakuan dari bangsa Eropa kepada bangsa kita ya. Bangsa Indonesia. Sangat miris sekali ya. Nah, itu ya. Oke. Karena mulai tidak fokus, kita
tepuk VOC dulu ya. Bisa tepuk VOC? Oke, siap ya. Tepuk VOC. Kata dari VOC, Yeay. Sekali lagi. Tepuk VOC. Kata dari VOC, Tepuk tangan ya. Terus kemudian tepuk nyamuk. Oke, udah semangat lagi ya. Oke, lanjut ya. Kita melanjutkan slide-nya ya. Nah, ini adalah kain sutra yang dijual oleh bangsa Eropa ya ke Indonesia ya. Nah, ini kain sutranya seperti ini ya. Nah, ini adalah komoditas jalur sutra ya, Cina Eropa. Jadi sesuatu hal yang memang sekarang itu diperjualbelikan itu diantaranya di jalur sutra itu ada porselen. Porselen ini semacam guci ya, guci yang diperjualbelikan di jalur sutra. Nah, kenapa di sini disebut sebagai komoditas jalur sutra? Nah, jalur sutra ini maksudnya adalah jalur perdagangan ya. Nah, yang didagangkannya itu khasnya itu adalah kain sutra. Gitu. Tapi menjual bukan hanya sutra saja, gitu. Bukan hanya kain sutra aja. Yang pertama itu ada porselen. Nah, porselen ini itu Cina menyumbang porselen yang diperjualbelikan di sepanjang jalur sutra. Jadi berasal dari Cina gitu ya. Nah, karena memang strategis ya, Asia ini itu adalah negara atau benua yang strategis ya, yang yang disinggahi oleh belahan dunia lain gitu. Berbagai macam bangsa itu masuk ke jalur sutra ini. Nah, ini yang pertama itu ada porselen atau guci ya. Kalau misalkan di sini itu guci. Nah, guci itu khas orang Cina gitu ya. Nah, mereka perjualbelikan guci tersebut gitu. Perjualbelikan ke bangsa yang memang ada di jalur sutra gitu. Maksudnya di jalur sutra tersebut gitu ya. Nah, kurang lebihnya nah ini seperti ini ya jalurnya. Ini mereka itu di sini ya LKPD-nya itu saya bagikan per kelompok. Duduknya udah per kelompok. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ya. Bentar dulu, kelompok 1 warna kuning ya. Bentar. Saya bagikan ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ini ya, kelompok 2. Kelompok 2 warna biru ya, warna biru. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 warna hijau ya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 warna apa ini? Warna orange ya. Kelompok 5. Kelompok 5 warna hitam. Kelompok 6. Oh, itu ya. Kelompok 6 warna ungu ya. Oke. Ya, ini. Ini kelompok 5, kelompok 6 ya. Oke, silakan ketua kelompoknya maju ya ke depan ya. Ketua kelompoknya. Perwakilan ya. Kira-kira bagus yang warna apa nih? Ininya.
Ngambil pensilnya, boleh ya? Maju perwakilan kelompok 1 ya. Dua ya, ambil 2 ya. 1 ini 2 ya. Kira-kira yang pas itu warna apa kira-kira? Cepet ya. Oke. 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 1 kelompok 2 ya. Oke, sip. Nah, ini LKPD-nya saya bagikan ya. LKPD-nya per kelompok 1 ya. Per kelompok 1. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 dulu. Oh iya. Kelompok 1. Mana lagi? Kelompok 6 ya. Terus ada lagi? Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Kelompok ya. Satunya ada yang belum kebagi KPD-nya? Oh iya, itu. Udah. Oh, udah. Sama 6 kelompok kan ya? Ada yang belum kebagi kelompoknya, kelompok mana? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Udah? Kelompok 2 mana kelompok 2? Udah. Kelompok 3? Udah? Kelompok 4? Udah. Kelompok 5? Oh iya, belum ya? Udah, ininya. Oke. Kelompok 6? Udah, ya, oke. Oke, silahkan kerjakan LKPD-nya ya. Terus kemudian nanti presentasi ya. Presentasi di depan, terus ada sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab gitu. Dan terus nanti terakhir itu ada pembagian hadiah ya. Dengan sekarang siapa yang paling bagus ya, atau siapa yang paling baik untuk mengerjakan LKPD gitu. Selengkap mungkin ya, selengkap mungkin gitu. Oke, silahkan dikerjakan ya. Ya, oke. Boleh duduknya ya. Di dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kamu ini ingin membacakan APD dan diantaranya ada rute-rute pelayaran. Terus yang kedua ada rempah-rempah. Ya, langsung saja. Yang pertama itu ada rute-rute. Bangsa Eropa dari negara Portugis, titik awalnya berada di titik awalnya berada di Lisbon, Portugal. Lalu jalur pelayarannya ada Laut Atlantik ke Tanjung Harapan atau Afrika Selatan, lalu ke Samudra Hindia, lalu Selat Maluku, Selat Malaka, dan lalu ke Selat Maluku. Dan tujuan akhir di Indonesianya berada di Malaka pada tahun 1511, lalu di Maluku tahun 1512, dan tahun kedatangannya pada tahun 1511 sampai 1512. Lalu ada Spanyol. Titik awal berada di Sevilla, Spanyol. Jalur pelayaran berada di Samudra Atlantik, lalu ke Selat Magellan, lalu ke Samudra Pasifik,
lalu ke Filipina dan ke Maluku. Tujuan akhirnya di Tidore, Maluku. Tahun kedatangannya 1521. Belanda. Titik awal Amsterdam, Belanda. Jalur pelayaran Laut Utara, lanjut ke Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, lanjut ke Banten, Jawa. Tujuan akhir di Indonesia, Banten, Batara, Maluku. Tahun kedatangan 1596. Inggris. Titik awal London. Jalur pelayaran Laut Utara, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Tujuan akhir di Indonesia, Banten, Ambon. Tahun kedatangan 1602. Langsung saja ke poin 2, yaitu rempah-rempah. Berikut nama-nama rempah-rempah yang telah diambil oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut. Ya. Yang pertama ada pala, yaitu dari Kepulauan Banda Maluku, adalah bumbu masakan obat tradisional, bahan pengawet alami dan aroma terapi. Yang kedua ada lada hitam, yaitu dari Lampung, Kalimantan Barat, adalah bumbu masakan penghangat tubuh, obat tradisional, dan pengawet alami. Yang ketiga yaitu kemari, dari Sulawesi Maluku, adalah bumbu masakan bahan minyak rambut atau tradisional dan kosmetik alami. Dan yang keempat adalah ketumbar dari Jawa Tengah, Jawa Timur, yaitu bumbu masakan penghilang bau amis dan membantu pencernaan. Yang kelima ada adas dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bumbu masakan melancarkan pencernaan dan obat batuk tradisional. Yang kelima bunga lawang dari Aceh, Sumatera Utara. Bumbu masakan rempah rendang, gulai, antimikroba dan obat masuk angin. Yang ke 7 cengkeh dari Maluku, Ternate Tidore. Bumbu masakan pengawet alami, bahan utama rokok kretek dan antiseptik. Dan yang terakhir ada kayu manis dari Sumatera Barat dan Jambi. Bumbu masakan pengharum makanan atau minuman, obat diabetes dan antioksidan. Ya, baik, berikut adalah materi yang tadi kita isi. Baik, ada pertanyaan? Boleh, silakan tulis. Ada? Silakan perkenalan. Mengapa Spanyol gagal menguasai? Baik, ada lagi? Ya, sama aja. Boleh, silakan perkenalan. Silakan. Perdagangan internasional kan diblokir ya. Ya. Nah, pada saat itu saat perdagangan atau jalur blokir, solusinya apa? Oke.
solusinya dari apa ya? Gimana ya? Tadi kayak solusi. Jadi setelah Konstantinopel dijajah, terus ini, silakan. Mengapa Indonesia salah satu negara yang menghasilkan rempah-rempah terbaik? Pertanyaan-pertanyaannya kami butuh waktu sebentar untuk berpikir. Ya. Tunggu ya. Oke, untuk semua pertanyaannya telah kami jawab dan ya ingin dipresentasikan. Silakan yang pertama. Paslon 2. Pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dias dari kelompok 1. Di kelompok 3. Mengapa Spanyol gagal menguasai Indonesia Nusantara? Jawabannya, yang kami ketahui kenapa Spanyol gagal menguasai Nusantara dikarenakan Spanyol tiba-tiba diserang oleh Napoleon Bonaparte. Puas dengan jawabannya? Oke. Ya, langsung ke pertanyaan kedua dari Isma, kelompok 1. Gimana tadi pertanyaannya? Oke, solusi bangsa Eropa untuk Konstantinopel yang ditutup. Oke, solusinya kan bangsa Eropa tuh jadi Konstantinopel itu menutup jalur sutra, yang di jalur sutra itu tuh terdapat jalur perdagangan yang aktif dari Cina lalu menjalar ke Eropa, ya kan? Lalu ditutuplah jalur perdagangan itu di Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih saat penaklukannya. Lalu bagaimana solusinya untuk bangsa Eropa supaya mereka tetap bisa mendapatkan rempah-rempah atau bahan-bahan dasar yang lain? Solusinya adalah melalui jalur air, lalu menelusuri hingga bertemu dengan Nusantara. Puas? Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya? Saya akan menjawab dari kelompok 5. Mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang menghasilkan rempah-rempah terbaik? Jawabannya, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Puas dengan jawabannya? Oke. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang memang kurang tepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan duduk kembali ya. Kelompok 2 itu sangat bagus.